Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1098. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah tertawa kepada dua orang yang saling membunuh, yang keduanya masuk surga. Para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang satu Muslim terbunuh dalam perang di jalan Allah, lalu masuk surga. Kemudian yang satunya lagi kafir, taubatnya diterima oleh Allah, lalu ditunjukkan oleh Allah ke dalam Islam, kemudian dia berjihad di jalan Allah, lalu dia mati syahid. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2826. Hadis Muslim nomor 1099. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah berkumpul di neraka dua orang yang salah satunya mencelakai yang lain. Ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa dia ya Rasulullah? Beliau menjawab, seorang mukmin yang telah membunuh orang kafir dalam pertempuran, lalu dia memperbaiki diri. Hadis Muslim nomor 1100. Artinya, diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang membawa seekor unta yang di hidungnya terdapat tanda-tanda tertentu. Lelaki itu mengatakan, unta ini untuk berjihad di jalan Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat kau akan mendapat 700 ekor unta yang semuanya berhidung seperti unta yang kau berikan itu. Hadis Muslim nomor 1101. Artinya, diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, sungguh saya tidak mempunyai perbekalan untuk berperang, karena itu berilah saya bekal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku tidak punya. Maka ada seorang lelaki lain yang mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menunjukkan orang ini kepada orang yang bisa memberinya bekal. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Hadis Muslim nomor 1102. Artinya, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ketika beliau berada di atas mimbar. Arti ayat tersebut adalah, siapkanlah untuk menghadapi kaum musyrikin dalam peperangan, kekuatan apa saja yang engkau sanggupi. Surat Al-Anfal ayat 60. Ketahuilah, sungguh kekuatan itu dengan kemahiran memanah. Ketahuilah, sungguh kekuatan itu dengan kemahiran memanah. Ketahuilah, sungguh kekuatan itu dengan kemahiran memanah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya 3 kali. Hadis Muslim nomor 1103. Artinya, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak negara yang akan dikuasakan kepada kalian, dan cukuplah Allah yang akan menolong kalian. Maka janganlah ada seorang pun di antara kalian
yang tidak bisa memainkan panah. Hadis Muslim nomor 1104. Yang artinya diriwayatkan dari Abdurrahman bin Shumasah bahwa Fukaim Al-Lahmi berkata kepada Utbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Apakah kau akan berbeda pendapat di antara dua tujuan ini ketika kau sudah tua dan tidak kuat?" Kata Uqbah, "Seandainya tidak ada sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya tidak akan memperdulikannya." Kata Al-Haris, lalu saya tanyakan kepada Abdurrahman bin Shumasah, bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Abdurrahman bin Shumasah menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa pandai memanah lalu dia meninggalkannya, maka dia bukan golongan kami, atau dia sungguh durhaka. Hadis Muslim nomor 1105. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melambaikan jambul kuda dengan jari-jari beliau sambil bersabda, kuda itu sebaiknya dipelihara untuk agama Allah, dan di jambul kuda, yakni di dalam diri kuda, terdapat keuntungan hingga hari kiamat, yaitu pemiliknya akan mendapat pahala dan rampasan perang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2852. Hadis Muslim nomor 1106. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, keberkahan itu terdapat di jambul kuda, yakni dengan memelihara kuda pilihan untuk berjihad di jalan Allah, maka seseorang akan mendapat keberkahan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2851. Hadis Muslim nomor 1107. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai kuda sikal. Menurut riwayat lain, sikal adalah kuda yang terdapat warna putih di kaki kanannya yang belakang dan di kaki kirinya yang depan, atau ada warna putih di kaki kanannya yang depan dan kaki kirinya yang belakang. Hadis Muslim nomor 1108. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyelenggarakan pacuan kuda yang telah terlatih dengan jarak tempuh dari Hafya sampai dengan Saniyatul Wada. Beliau juga menyelenggarakan pacuan kuda yang belum terlatih dari Saniyatul Wada sampai dengan Masjid Bani Zuraik. Sedangkan Ibnu Amir termasuk orang yang turut berpacu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 420. Hadis Muslim nomor 1109. Artinya diriwayatkan dari Abu Ishaq bahwasanya dia mendengar Al-Barra berkata perihal perbedaan derajat antara orang-orang yang turut berjihad dengan orang-orang yang tidak turut berjihad, seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 95. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Zaid, lalu Zaid datang dengan membawa tulang untuk menulis. Kemudian Ibnu Ummi Maktum mengadukan kebutaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia tidak bisa turut berjihad. Maka turunlah ayat yang artinya tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka.
Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 95. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2831. Hadis Muslim nomor 1110. Artinya diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah menyertai Nabi SAW dalam peperangan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang laki-laki yang kamu sekalian tidaklah menempuh perjalanan dan melintasi lembah, melainkan hati mereka selalu menyertai kalian, karena mereka terhalang oleh sakit. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.